Apakah mungkin seorang winger bisa sangat mematikan tanpa banyak melakukan gocekan rumit? Sangat mungkin, dan Salah adalah buktinya. Di laga Liverpool melawan Tottenham, Salah membuktikan bahwa menjadi winger tajam tidak selalu soal skill individu yang mencolok, tapi lebih ke bagaimana membaca permainan dan memanfaatkan momen dengan sempurna. Di video kali ini kita akan membedah bagaimana Salah bermain dengan efisien dan tetap memberikan ancaman besar bagi pertahanan lawan. Simak baik-baik dan mari kita mulai. Di babak pertama, Salah menciptakan assist yang terlihat simple, tapi sebenarnya ini sungguh luar biasa. Pertama adalah positioning Salah. Seketika Liverpool memenangkan bola di tengah, Salah langsung bergerak melebar mendekati garis tepi lapangan. Terlihat simple, tapi positioning ini berperan sangat penting bagi proses terjadinya gol ini. Dengan memposisikan diri melebar seperti ini, Salah memberikan dilema bagi fullback Spurs. Apakah dia harus bergerak mengikuti Salah, ataupun harus tetap diam dalam posisi rapat dengan back-back Spurs lainnya. Jika fullback ini mengikuti Salah dan langsung menutup Salah, itu artinya akan tercipta ruang di antara fullback dan center back di sini, yang gelandang Liverpool bisa eksploitasi. Tapi jika fullback Spurs ini memilih untuk diam, maka Salah akan punya ruang dan leluasa untuk membawa bola. Dan itulah yang terjadi. Fullback Spurs ini tidak mengambil resiko, dan posisi Salah yang melebar membuatnya mempunyai ruang dan waktu untuk membawa bola. Sekarang perhatikan cara cerdas Salah menggunakan ruang dan waktu ini. Pertama adalah angle dribbling dan juga kecepatan dribbling. Salah tidak langsung dribbling dengan kecepatan penuh ke ruang di sini, melainkan Salah membawa bola dribbling dengan lambat dengan arah dribbling yang justru menuju ke fullback Spurs ini. Kenapa? Pertama, arah dribbling. Arah dribbling yang mengarah ke fullback lawan seperti ini membuat Salah punya dua opsi bergerak. Dia bisa bergerak keluar ataupun ke dalam. Ini membuat fullback berada dalam ketidakpastian dan harus berhati-hati. Mungkin kalian bertanya, kenapa fullback ini malah mundur dan gak maju berusaha merebut bola dari Salah? Jika fullback ini maju, karena Salah lagi-lagi punya dua opsi arah bergerak, Salah dapat dengan mudah langsung mendorong bola ke momentum yang berlawanan dari fullback yang maju. Dan ketika Salah berhasil lolos, Salah akan langsung mendapatkan ruang untuk melakukan shooting. Yang kedua adalah kecepatan. Salah membawa bola dengan lambat. Kenapa Salah lambat dalam membawa bola menuju ke arah fullback Spurs ini? Tujuan Salah memperlambat dribblingnya adalah untuk memberikan waktu bagi rekan-rekannya untuk bergerak masuk ke dalam kotak penalti. Bisa kalian lihat, akibat Salah memperlambat dribblingnya, dia memberikan waktu bagi 4 pemain Liverpool untuk masuk ke dalam kotak penalti. Semakin banyak pemain Liverpool di dalam kotak penalti Spurs, semakin tinggi kemungkinan terciptanya gol. Di tiang jauh kita bisa melihat ada 3 pemain Spurs menghadapi 3 pemain Liverpool dengan momentum pemain Spurs semuanya menghadap ke arah bola datang dan pemain-pemain Liverpool menghadap ke gawang Spurs dan siap untuk menyambar bola. Pertanyaannya adalah bagaimana cara Salah melepaskan umpan berbahaya secara tiba-tiba di sini. Jika kalian perhatikan lebih detail, ketika Salah membawa bola, Salah tidak hanya membawa bola, tetapi Salah juga menegakkan kepalanya. Salah di sini memeriksa rekan-rekannya, melihat apakah mereka sudah berada di dalam kotak penalti dan bersiap untuk menerima umpan crossing. Ketika Salah melihat sudah ada rekannya yang bergerak, Salah melihat kedua pemain lawan di depannya untuk mencari celah sebagai jalur crossingnya. Ketika Salah melihat ada celah kecil di antara dua pemain Spurs yang membayang-bayanginya, Salah tanpa pikir panjang langsung melepaskan crossing menggunakan kaki luarnya ke tiang jauh, dan terciptalah gol bagi Liverpool. Yang membuat aksi Salah ini sulit untuk dihentikan adalah karena sulitnya untuk memprediksi kapan Salah akan melepaskan umpan. Jika kalian perhatikan di sini, Salah tidak menghentikan bola ketika hendak melepaskan umpan. Salah men-slow down dorongan bolanya tanpa berhenti, dan seketika tiba-tiba langsung melepaskan umpan. Sebelum gol ini terjadi, Salah juga hampir menciptakan assist dengan konsep yang sama. Ketika Liverpool mendapatkan bola, Salah langsung bergerak melebar menjauh dengan pemain Spurs. Jika bek tengah Spurs ini mengikuti Salah, ruang tercipta yang sudah siap dieksploitasi oleh pemain Liverpool ini. Jika bek tengah Spurs ini membiarkan Salah, maka Salah akan punya ruang. Bek tengah Liverpool ini tidak mengambil resiko dan Salah menerima bola dengan ruang. Pertama adalah arah dribbling dan kecepatan dribbling. Salah tidak melakukan dribbling langsung dengan kecepatan penuh ke ruang yang ada di depannya, tapi dia memperlambat dribblingnya menuju ke arah bek tengah Spurs ini. Jika Salah langsung membawa bola ke sini dengan kecepatan penuh, tentu bek tengah ini langsung dapat menutupnya. Mudah diprediksi oleh bek Spurs ini. Ketika Salah melihat rekan-rekannya sudah masuk ke dalam kotak penalti, menggunakan celah di antara dua pemain lawan, Salah tiba-tiba melepaskan umpan ke tiang jauh, tapi umpan ini mengenai kaki pemain Spurs. Kalian bisa melihat meskipun bola terkena kaki pemain Spurs, umpan ini tetap menghasilkan peluang yang berbahaya dan hampir saja membuahkan gol. Beberapa menit kemudian, Salah menciptakan assist dengan skenario yang cukup mirip.
Ketika menerima bola, Salah memperlambat dribblingnya, menegakkan kepalanya untuk melihat pergerakan rekan-rekannya di depan. Salah di sini melihat Szoboszlai memulai pergerakan ke belakang garis pertahanan Spurs. Seketika mengetahui itu, Salah langsung mendorong bola ke dalam untuk mendapatkan angle passing, kemudian langsung melepaskan umpan ke ruang di belakang lini pertahanan Spurs dengan menggunakan celah di antara dua pemain Spurs di depannya sebagai jalur passing. Namun sayang gol ini dianulir karena Szoboszlai sudah berada dalam posisi offside. Sekarang perhatikan gol Rodrigo melawan Salzburg berikut. Bagaimana cara Bellingham melepaskan no-look pass ke Rodrigo di sini? Ketika Rodrigo menerima bola di arah wide, Bellingham bergerak ke arah half space. Di sini dia mencoba melakukan underlap, tapi Rodrigo memilih untuk melakukan back pass. Yang bisa dipelajari dalam momen ini adalah timing pergerakan Bellingham. Bellingham bergerak tepat setelah bola dilepaskan ke Rodrigo. Lebih tepatnya ketika bola hampir sampai ke Rodrigo. Posisi Rodrigo yang berada di area flank mendekati garis tepi membuat fullback Salzburg mau tidak mau harus maju menutupnya. Ketika fullback ini bergerak menutup posisi Rodrigo yang melebar, otomatis akan ada celah besar di antara fullback dan center back atau back tengah. Ruang inilah yang bisa dieksploitasi oleh gelandang. Dalam kasus ini adalah Bellingham. Rodrigo bisa saja melepaskan passing ke ruang ini, tapi dia memilih untuk melepaskan back pass. Kenapa? Karena back pass adalah opsi yang lebih aman. Karena sudah ada pemain Salzburg yang sadar dan mengawal pergerakan Bellingham, dan juga jalur passing ke pergerakan Bellingham juga sempit. Sekarang Rodrigo kembali menerima bola, dan Bellingham menempati ruang di antara fullback dan juga center back. Dalam posisi ini, fullback Salzburg berada dalam dilema. Jika dia maju menutup pergerakan Rodrigo, maka ruang akan semakin besar di sini. Dan jika dia membiarkan Rodrigo, maka Rodrigo punya ruang untuk berakselerasi di area ini. Fullback Salzburg ini tidak memilih maju, dan Rodrigo pun punya ruang untuk membawa bola ke depan. Sebenarnya Salzburg punya satu pemain di area flank, yaitu adalah penyerang, dan situasinya di sini adalah 2 lawan 1. Tapi karena penyerang Salzburg ini tidak melakukan pressing dan hanya diam di tempat, keberadaannya tidak ada gunanya. Jadi pada akhirnya fullback Salzburg lah yang harus menutup Rodrigo. Detail kecil yang penting adalah passing Rodrigo yang bukan tepat ke arah Bellingham, tetapi ke ruang di depan Bellingham. Dengan ini Rodrigo memastikan bahwa Bellingham akan punya ruang meskipun posisinya dikelilingi oleh pemain-pemain Salzburg. Bellingham menerima bola, kemudian melepaskan no-look pass ke Rodrigo, mengejutkan semua para pemain Salzburg. Bellingham tidak hanya melihat bola, dia di sini melakukan scanning. Di posisi ini, Bellingham melihat jarak back tengah Salzburg masih jauh, artinya ada ruang besar di sini. Bellingham melakukan scanning lagi. Di sini dia melihat Dani Ceballos yang bisa dia gunakan sebagai opsi passing ketika dia menerima bola. Ketika bola diberikan, posisi Bellingham menghadap ke arah bola yang datang. Ini berarti di sini Bellingham juga melihat Rodrigo yang melakukan pergerakan ke dalam. Bellingham mengontrol bola, menyesuaikan badannya ke arah gawang Real Madrid, seakan-akan dia akan melakukan back pass kepada Ceballos, sebelum akhirnya memberikan passing ke arah yang berlawanan, yaitu ke ruang yang Bellingham identifikasi sebelumnya. Ruang ini adalah tepat kemana pergerakan Rodrigo berada.